Sobat Pose, salam jumpa lagi di program terkece sejagat raya, Potret Selebriti. Ya, selama 30 menit ke depan, beragam duka nestapa hingga potret kebahagiaan bakal hadir menemani Sobat Pose semuanya nih. Yuk, let's check it out. Di momen-momen bahagia jelang Hari Raya Idul Fitri seperti sekarang nih Sobat Pose, jagat dunia hiburan dibuat terperanjat oleh kabar mengejutkan yang datang dari para seleb berikut. Di posisi pertama, ada Sapri Pantun. Sobat Pose, kabar kurang mengenakan datang dari komedian Sapri Pantun. Dengar-dengar nih Sob, Sabri dikabarkan tengah kritis di ruang ICU di sebuah rumah sakit di Jakarta. Yang bikin tambah miris lagi nih Sob, istri Sapri tengah hamil tua dan dijadwalkan akan operasi sesar pada tanggal 18 Mei nanti. Konon lantaran hal ini nih Sobat Pose, Sapri sempat minta pulang dari rumah sakit dan sangat cemas terkait biaya lahiran sang istri. Untunglah, Ruben berani pasang badan, hingga Doli, adik Sapri, menangis kejer, tak kuasa menahan haru. Kita ke lab tanggal 4 itu pagi ambil darah, sore kita ambil hasilnya. Dokter sempat nggak percaya ke Ruben. Dia bilang, bisa nggak pasiennya dibawa lagi ke sini? Kayak ini ada kesalahan gitu kata dia gitu. Kok sampai tinggi banget, rata-rata di atas gulanya. Maaf ya, rata-rata dia bisa kolab udah kayak gini kata dia gitu kan. Kok bisa? Iya, kayaknya ada kesalahan. Akhirnya saya telepon dokter yang klinik itu kan. Yaudah, dia konfirmasi sama bagian lab. Langsung dibawa ke IGD. Nah sempet pas di rumah sakit dia minta, Dol pulang aja yuk kata dia gitu. Bini gue mau lahiran gak ada duit. Saya bilang udah tenang aja, gak ada duit gampang. Dia sempet mau pulang terus dari awal karena emang udah Dia masih kepikiran karena ini biayanya bagaimana gitu ya. Iya benar, karena kan dia juga baru kali ini dirawat. Dok, kenapa ini? Saya bilang di ruang ICU kan. Ini kenapa sih dok? Tolong dok, saya bilang. Ini lagi saya tangani cuman agak susah untuk di bagian kepalanya, kata dia gitu kan. Kalau untuk gula pengaruh obat sembuh. Ya. Dol, Ya, ini bantu bisikin ke Sapri kalau lu nanti ketemu ya. Gak usah dipikirin mengenai istrinya lahiran. Nanti istrinya kasih tahu aja lahiran. Biaya lahirannya biar dari gue ya. maafin saya kak. Fokus ya. Lu rawat Sapri. Kita sama-sama berdoa, tetap semangat gitu. Kita juga minta bantuan keluarga kan. Apalagi lahirannya udah tinggal menghitung hari kan. Ya saya minta doanya teman-teman ya. Biar saya juga lancar lahirannya gitu. Biar sehat semuanya, papanya juga sehat. Di tanggal 2 itu jam 7 malam, ternyata dia sambil nangis pamit. Saya pikir dia situ mau syuting, ternyata dia pamit sama teman-temannya, ada Bang Bopak, Bang Daus, Pak RT kan, dia pamit sambil nangis. Jadi saya ngeliat banget bagaimana perjuangan Sapri gitu. Dan sekarang istrinya juga lagi hamil tua, mau melahirkan. Justru Sapri berada di ICU gitu, kondisinya juga kurang baik. Sedih banget lah sebagai teman. Masih terkejut dengan kabar Sapri yang selama ini nyaris tidak pernah dirawat di rumah sakit Sobat Pose. Dunia hiburan kembali gempar. Di posisi kedua kali ini, kabar duka mengejutkan datang dari aktris Joanna Alexandra. Tepat pada tanggal 6 Mei 2021 kemarin, sang suami Raditya Oloan mengembuskan nafas terakhirnya di sebuah rumah sakit di Jakarta. Setelah terpapar COVID-19 nih Sob, semula Radit sebenarnya menjalankan karantina sekeluarga bersama istri dan anak-anaknya di Wisma Atlet. Namun kondisi Radit yang agak parah, ia kemudian dirujuk ke sebuah rumah sakit dan dirawat selama kurang lebih 20 hari. Seminggu lalu, Radit padahal masih bisa berselancar di sosmednya Sob. Di situ ia menuangkan kesedihan karena yang tadinya rencana pulang ke rumah, dirinya malah harus dipindahkan ke ICU. Ya, keluarga dan kerabatnya masih gak percaya aja nih Sob. Seperti orang-orang terpapar COVID-19 sebelumnya, nasib Radit juga dibayangkan demikian. Dirawat sebentar, sesudahnya pulang ke tengah keluarga. Ternyata Sobat Pose, takdir berkata lain, dan Joanna begitu terpukul. Setelah disemayamkan di rumah duka, jenazah Radit kabarnya baru dimakamkan hari Minggu 9 Mei 2021.
Radit sih orang yang hebat lah kalau buat gue, karena kita kenal udah lumayan lama, walaupun tidak selalu sering komunikasi, tapi karena kita di grup yang sama. Terakhir gue masih Zoom meeting barengan di 2 minggu yang lalu. Dia orang yang paling sering memotivasi siapapun itu. Dia nggak ngelihat dia umur berapa, suku apa, agama apa. Dia orang yang begitu mengasihi sesamanya. Soal firasat sih kita juga enggak ya, karena banyak teman-teman kita juga yang COVID bisa sembuh gitu kan. Dan Radit juga dengan kondisi fisiknya yang sepertinya fine-fine aja gitu, dan dia juga negatif COVID. Jadi kita pikir, oh bisa pulang nih dan bisa kumpul sama kita lagi gitu. Nah, gimana barusan Sobat Pose? Terenyuh dan sedih banget kan ya? Tapi jangan sedih, sebab selanjutnya ada Rafathar dan kawan-kawan yang bakal mengajak sobat semua move on lewat torehan sukses dan menginspirasi yang mengagumkan. So stay tune dan jangan kemana-mana, tetap di Potret Selebriti. Masih setia dong sama Potret Selebriti? Haha, udah gak sabar kan nungguin cekrek-cekrek menarik nih di segmen ini? Yuk kita lanjut! Sobat Pose, jika sebelumnya kita terenyuh oleh duka dan nestapa, kini mari enjoy bersama jagoan-jagoan cilik yang luar biasa berikut ini. Bila ada ungkapan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, rasanya bener juga sih jika melihat torehan prestasi buah hati para seleb berikut. Di posisi pertama ada Rafathar Malik Ahmad, Sobat Pose. Lahir dari pasangan selebriti papan atas, sudah membuat Rafathar seolah sudah dibukakan jalan menuju dunia entertainment. Tak heran, kemudian dikala usia masih 2 tahun, Rafathar bahkan sudah bermain film loh. Tapi hal itu rupanya tak pelak membuat si AA langsung menikmati. Masih inget kan sob, Rafathar protes keras kala itu karena bosen berada di depan kamera mulu. Begitu dibebasin, tahu-taunya si AA jiwanya nggak jauh-jauh dari panggung hiburan juga rupanya. Lihat saja yang terbaru. Rafathar tampil memainkan piano tunggal di konser baru-baru ini. Nah lucunya, si AA yang konser tapi emaknya yang gugup setengah mati di bawah panggung. Hihihi. Hai guys, nih mau konser. Dia cuma main piano aja. Karena ada teteh, ada Arik, tapi Arik nggak ikut, cuma naik go-kartnya. Cuma nonton, ikut ini ya, main piano. Doain biar nggak grogi. Let's go. Yuk, coba dulu ya. Karena kamera mau langsung turun dari MC itu. Okay? Yuk, sini. Mama di sini. udah les piano sama les vokal tuh udah lumayan agak lama. Nah jadi aku mau nonton, jadi katanya dia mau ada kayak apa sih, resital gitu ya? Iya. Ya kayak show, semacam show. Oke Pak. Oke, gila dia. Selamat datang Malik Ahmad. Anjing kecil. Iya, siap ya hari ini ya? Oke. Main piano ya? Oke. Sekarang kita langsung ya.
Selanjutnya kita saksikan lapangan Malik Ahmad. Itu tadi perform pertama kamu ya? Oke. Ya. Hari ini baru pertama kali konsernya kan? Nggak apa-apa, itu buat jadi pelajaran untuk selanjutnya. Jadi lebih berani, nanti konser-konser selanjutnya lebih baik lagi. Jadi pastinya. Terima kasih udah kasih kesempatan buat Rafathar, bilang terima kasih semua. Iya. Oke. Terima kasih ya. Mama deg-degan, tau nggak tadi Mama tuh bener-bener deg-degan, lebih deg-degan lagi ya? Nggak deg-degan? Deg-degan nggak? Nggak ya? Grogi? Iya. Grogi tuh malu, takut gitu, nervous gitu kan? Diliatin orang banyak, aduh gimana ini kalau salah gitu kan? Jika sejauh ini Rafathar jatuh hati pada piano hingga berani tampil di konser, di posisi kedua Arsy putri pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty. Mewarisi bakat tarik suara dari kedua orang tuanya, sedari kecil, sebagai buah cinta pertama dari pernikahan Anang Ashanty, segala hal tentang Arsy tak pernah luput dari perhatian publik. Kini meski usianya masih terbilang belia, Arsy makin menemukan jati dirinya lewat bernyanyi. Tak hanya sekedar siul-siul norak di kamar mandi atau kamar tidur sob, Arsy diam-diam mulai merangsek masuk ke tataran profesional. Lihatlah bagaimana Arsy manggung perdana di Kediri hingga mengambil tawaran menyanyi di beberapa stasiun TV. Percaya apa bebojomu, Cintamu akan kau biasa aja gak cintamu kan tetap karena Arsy ini. Nanti Bunda yang mecah, udah kamu gak usah, udah ya udah. Aku mesakno ketep putih sayang apa kowe krungu. Banget sih Di posisi ketiga, ada putri presenter Melanie Ricardo, Chloe Valentine Lan Sobat Pose. Tidak seperti sang ibu dan ayah, Chloe diam-diam lebih tertarik terjun di dunia modeling di usianya yang masih belia.
Bukan untuk jebret-jebret narsis atau hanya ala-ala nih sob. Bakat foto-foto gemes Chloe menghiasi akun sosial media di foto model dan fashion show sudah masuk kelas profesional. Di hadapan ratusan orang, Chloe bisa lenggak-lenggok sambil bergaya santai seperti berikut. Aku sebelum fashion show aku harus doa dulu biar nanti pas fashion show-nya bisa. Aku doa sekarang dulu ya. Kakak Chloe, ini adalah fashion show keduanya Kakak Chloe. Mami so proud of Kakak Chloe. Good job, girl. Teman-teman, sekarang aku lagi di make upin sama kakak-kakak ini. Di posisi terakhir Sobat Pose ada jagoan cilik Rafael Muiz. Anak pertama dari Sandra Dewi dan Harvey Muiz yang lahir pada 31 Desember 2017. Wajah menggemaskan Rafael Muiz berhasil mencuri perhatian publik. Di usianya yang masih belia, setiap tingkah lucunya menjadi sorotan. Sejak umur 4 bulan, Rafa bahkan sudah menjadi bintang iklan beberapa produk kenamaan bersama sang bunda. Kini ia pun kerap menjalani pemotretan dan syuting iklan. Enak. Wah. Rafa udah jadi bintang iklan dari umur 4 bulan aja kan, saya udah iklanin produk-produk hamil. Sekarang sih Rafa iklannya udah lumayan banyak. Cuman kita fotonya di rumah, jadi aku melarang dia untuk foto di luar karena kena lampu segala. Itulah tadi Sobat Pose, cekrek-cekrek syarat makna dari putra dan putri para selebriti. So, bagaimana? Seru kan kisah mereka? Selanjutnya ada kisah perjuangan mantan anggota JKT48. So, stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di Potret Selebriti. Halo Sobat Pose, makasih loh masih setia bersama Gout nih di Potret Selebriti. Di segmen paling buncit ini Gout bakal kasih cekrek-cekrek perjuangan seleb Haruka Nakagawa. Kira-kira seperti apa ya perjalanan karir Haruka di tanah air? Yuk kita kepoin. Sobat Pose, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Seperti lagu ini. Lepas dari kebenaran faktualnya, kiasan ini merupakan ungkapan bahwa memang tanah air kita adalah rumah bagi setiap orang yang ingin membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan. Masih ingat dong dengan JKT48 Sobat Pose? Girl band tersebut bubar beberapa tahun lalu dan para anggotanya tercerai-berai. Haruka Nakagawa adalah salah satu mantan personilnya yang berjuang sendiri agar tetap survive, bertahan. Si cantik asal negeri Sakura ini diam-diam menata kembali strategi bermusiknya hingga membuat rekaman single. Hanya sayang, tak semulus yang direncanakan. Tak kalah berat dari perjuangan untuk tetap bertahan dan eksis di dunia hiburan. Hidup pribadi Haruka juga ternyata kompleks dan berat seperti ia ungkap tuntas dalam acara In The Coast Net TV. Hati Haruka sempat berbunga-bunga karena bakal kedatangan Blackpink Sobat Pose. Sudah deg-degan dinanti, ternyata yang datang Blackpink KW. Hehehe, di bawah besutan Rina Nose seperti berikut. Nah Sobat Pose, mau tahu serunya In The Coast? Jangan lupa saksikan In The Coast sore ini pukul 16.30 hanya di Net TV.
Pokoknya dijamin seru dan menghibur saat menemani sore hari kalian semua nih. Don't fight, don't war. Don't fight, don't war. Peace, peace. Lagi. Astaga. Don't fight, don't war. Don't fight, don't war. Peace, peace. Lumayan susah ya. Ya aku juga udah lama gak nyanyi sih. Jadi kayak awalnya sih deg-degan. Terus kayak lama-lama kayak bisa gak ya? Sebentar lagi kamu akan segera menyaksikan idola kamu akan nampil di sini. Oh iya? Ya. Beneran? Silakan duduk. Duduk. Dan langsung saja. Bukan hanya untuk Haruka tapi juga untuk Anda yang sedang di rumah. Ini dia Blackpink. 고 뺐지 너무래도 칼로 무배기 두 손엔 가득한 배치 궁금하면 해봐 fact check 눈 높인 꼭대기 물 만난 물고기 좀 톡해 난 toxic 유혹해 I'm fucked. Bener ini dititipin ke panti asuhan? Benar. Kan selucu kau dititipin ke panti asuhan. Benar. Maksudnya kenapa? Jadi karena aku tinggal sama nenek. Ah, terus? Neneknya kan ada penyakit jantung. Jadi kadang kayak masuk rumah sakit, misalnya 1 tahun gitu. Jadi kalau ada yang nggak bisa diurusin harus masuk panti asuhan gitu. Emang peraturan tadi Jepangnya emang gitu. Terus nenek yang ngurusin siapa? Nenek kan di rumah sakit. Oh, di rumah sakit saat Jadi itu. pas sudah mulai sehat baru kita pulang lagi kayak gitu. Iya soalnya kalau di Jepang itu mungkin kayak udah biasa ya. Tapi kalau di Indonesia kayaknya banyak yang kayak, "Iko kamu kayak berat ya hidupnya." Waduh, gak kerasa ya, sudah 30 menit Sobat Poso menyaksikan beragam potret prahara rumah tangga, perseteruan hingga lika-liku asmara yang nyata terjadi di dunia selebriti. So, saksikan terus potret selebriti setiap hari Senin sampai Jumat hanya di Net TV. Alright, Goat pamit. Sampai jumpa, ciao ciao.